menjaga privasi keamanan data kalian. Jadi di sini karena kita nggak ada proyektor, di sini ketua kelasnya siapa? Jadi ini dia bukan kelas, jadi ketua kelasnya Gracias. Oh, kita lagi dia kawan. Ya udah, perwakilan satu untuk mengeser materinya. Karena kita terkendala dengan proyek. Jadi PDF-nya buka di HP masing-masing. Boleh kita salah satu pertanyaan? Sosialisasi tentang pentingnya privasi online dan keamanan data pribadi. Jadi sebelumnya kenalin, nama saya itu Muhammad Sarul Ihsan. Lalu rekan-rekan saya Melina, biasa dipanggil Mimi. Saya Sogirin, biasa dipanggil Girin. Jadi di sini kami langsung mulai aja ya presentasi materinya. Jadi yang pertama itu apa sih? Apa itu privasi? Jadi privasi itu adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Sedangkan privasi online itu merujuk pada perlindungan data pribadi saat berinteraksi di internet. Nah, lalu apa itu data pribadi? Nah, data pribadi itu adalah semua informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi ini mencakup data yang bersifat umum sehingga sangat sensitif. Nah, jadi teman-teman semua ini punya data pribadi masing-masing. Nah, biasanya teman-teman semua ini mengupload data pribadi teman-teman itu di sosial media, di Instagram. Nah, di situ teman-teman harus tahu pentingnya menjaga privasi teman-teman. Nah, karena kalau teman-teman semua ini tidak menjaga privasi dengan baik, bisa jadi teman-teman ini akan kena serangan entah itu hacking ataupun penipuan. Kan banyak nih sering penipuan, tiba-tiba ada yang nelpon saudaranya ada yang kecelakaan atau apapun itu, dan ujung-ujungnya merujuk pada keuangan. Itu biasanya terjadi karena teman-teman tidak menjaga privasi dari teman-teman semua. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis data pribadi? Nah, umumnya data pribadi itu berupa nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga alamat rumah. Nah, ini kebanyakan teman-teman semua pakai untuk password, terutama tanggal lahir. Nah, jadi untuk menjaga keamanan dari data-data teman-teman, usahakan untuk password itu tidak menggunakan data-data pribadi tersebut, seperti nama lengkap ataupun tanggal lahir.
informasi keuangan seperti rekening, kartu kredit, lalu informasi kesehatan, pekerjaan, dan juga lokasi tugas. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman sudah punya teman dekat atau pasangan, itu usahakan untuk tidak cash atau bisa lokasi teman-teman secara percuma, harus dijaga karena kebanyakan dari pihak luar itu akan berpura-pura menjadi teman dari kalian semua, lalu mereka meminta langsung. Setelah itu mereka bisa saja melakukan penipuan. Nah, jadi ini ada beberapa ancaman terhadap privasi online. Yang pertama itu peretasan atau hacking tadi. Nah, peretasan itu adalah tindakan ilegal atau tindakan yang tidak sah. Itu dilakukan untuk mendapatkan akses ke sistem. Yang tujuannya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa mencuri data pribadi, merusak sistem, hingga mendapatkan keuntungan finansial berupa uang. Nah, peretasan ini sering memanfaatkan celah keamanan dan kelemahan dalam sistem untuk melancarkan aksinya. Nah, jadi peretasan ini biasanya dilakukan pada umumnya untuk teman-teman sendiri di bagian sosial media. Ada yang pernah sosial media yang dihack atau diambil orang? Nah, itu kebanyakan terjadinya kasusnya begitu. Kenapa? Karena teman-teman sendiri kadang memposting seperti data pribadi, lengkap, tanggal lahir itu di sosial media, dan passwordnya juga kebanyakan menggunakan data pribadi itu sendiri, sehingga peretasan itu mudah dilakukan. Lalu yang kedua itu ada phishing. Nah, phishing ini sebuah bentuk penipuan, itu di mana pelaku itu mencoba mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor telepon rekening, atau data kartu kredit. Nah, hal ini dilakukan dengan berpura-pura menjadi pihak atau organisasi terpercaya seperti bank, platform, sosial media, dan perusahaan besar. Nah, contoh kasus mungkin teman-teman pernah dengar orang-orang yang sering ditelepon oleh Mbak Iwo dengan kasus ada giveaway untuk meminta rekening. Itu contoh dari phishing itu sendiri. Nah, lalu ancaman yang ketiga ada malware. Nah, malware ini terdiri dari perangkat lunak yang berbahaya. Itu merupakan program yang dirancang oleh sesuatu pelaku kejahatan untuk menyerang perangkat komputer, handphone, ataupun jaringan. Nah, itu tujuannya untuk mencuri data pribadi, merusak sistem, atau memata-matai. Mungkin teman-teman di sini kurang belum terlalu paham tentang teknologi, tapi kebanyakan dari malware ini dia bisa mendapatkan nomor kontak telepon teman-teman itu dari sosial media. Jadi teman-teman yang upload nomor HP atau suka nge-share nomor HP tanpa di-share, itu mereka bisa memberikan sebuah link atau sebuah file itu berupa malware. Nah, itu bisa merusak sistem. Sekarang ini contohnya yang paling marak itu ketika link itu tersebut dibuka, itu dia dapat mengakses seluruh yang ada di dalam handphone teman-teman, dari kamera dan lain-lain. Nah, bayangin aja misalnya teman-teman lagi tidur, rupanya kamera teman-teman itu udah diretas oleh orang gara-gara teman-teman sendiri itu nggak tahu kalau misalnya link yang di-share itu merupakan malware. Jadi teman-teman semua harus berhati-hati. Mungkin berikutnya akan dilanjutin. Oke, selanjutnya ada dampak kebocoran data. Di mana yang pertama itu adalah kerugian finansial. Dan di sini kebocoran data itu sering mengakibatkan kerugian materi bagi
apalagi kalau misalnya di telepon, misal ada nomor telepon yang telepon pura-pura, "Kak, saya bakal transfer uang," di mana nomor rekeningnya itu bisa dibobol secara tidak langsung. Oke, yang selanjutnya ada pencurian identitas. Nah, pencurian identitas adalah salah satu bentuk kejahatan cyber yang sangat serius dan berbahaya. Ketika data pribadi bocor, identitas seseorang itu dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat akun palsu. Terus identitas seseorang dapat disalahgunakan sebagai tujuan membuat akun palsu, terus mengajukan peminjaman atau kredit atas nama korban, atau bahkan untuk melakukan tindakan kriminal. Itu tuh yang dimaksud di sini tuh bisa jadi identitas kalian itu disalahgunakan sama hackers tadi untuk peminjaman uang contohnya. Nah, nanti kalian yang bakal ditagih oleh itu karena mereka itu udah memakai identitas kalian dan kalian tidak bisa nyala lagi gitu. Sini juga selanjutnya ada kehilangan privasi, jadi mana kebocoran data mengungkap informasi pribadi tanpa izin dapat menimbulkan berbagai risiko bagi individu. Informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan riwayat kesehatan itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengarah pada rasa tidak aman bagi korban yang berpotensi gangguan individu. Nah, selanjutnya ada penting keamanan data. Keamanan data menjadi salah satu aspek terpenting dalam dunia digital saat ini. Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi, pelindungan data informasi ini sangat krusial. Yang dimana bukti adalah dua alasan utama. Yang pertama, keamanan itu sangat penting. Yang pertama, mungkin tadi perlindungan identitas itu mencegah penyalahgunaan data, keamanan data yang efektif yang bertujuan untuk melindungi informasi pribadi individu dan akses yang tidak sah. Ketika tidak melindungi, ada resiko tinggi terjadinya pencurian identitas, yang dimana pihak yang tidak bertanggung jawab itu dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penipuan dan tindakan kriminal lainnya. Nah, jadi untuk mengatasi langkah-langkah perlindungan data, yang pertama itu kita membuat kata sandi yang kuat, yaitu menggunakan terdiri dari kombinasi angka, huruf kecil, huruf besar, dan simbol untuk lebih sulit ditebak. Jadi jangan pernah gunain kata sandi kalian dengan tanggal lahir, nama, atau pokoknya identitas kalian. Terus di sini ada karakteristik kata sandi yang kuat. Yang pertama ada minimal buat 12 karakter, yang dimana semakin panjang itu semakin baik dan orang itu susah untuk menebak gitu, kata sandi kalian. Lalu jangan lupa gunain kombinasi huruf, terus simbol. Lalu yang kedua, ini ada setiap akun tuh harus memiliki kata sandi yang berbeda, menggunakan kata sandi yang sama. Untuk beberapa akun tuh meningkatkan resiko jika salah satunya itu akun tuh diretes. Kayak kalau kalian gunain satu, pasti punya IG, punya B dan WhatsApp gitu kan. Kalau misalnya di sandi itu kemungkinan kalian buat kata sandi itu jangan sama. Kayak akun FB kata sandinya sama akun IG biar sama, biar nggak lupa. Biasanya kalian suka lupa kan. Itu jangan sampai sama karena bisa jadi kena hackers tadi gitu kan. Nah, buat kata sandi itu yang mungkin tadi bilang Kak Sarul, itu yang benar-benar lebih efektif biar kalian nggak kena hackers. Dan untuk pempostingan, pasti kalian suka kan kayak posting Instagram lagi begini, di hashtag gini-gini, jangan pernah kalian yang hashtag kayak gitu. Ataupun kalau kalian ulang tahun pasti sering di post gitu kan. Nah, disitulah para hackers itu bakal tahu nama kalian, identitas, tanggal ulang tahun kalian, dan semua itu bakal tahu gitu. Mulai dari postingan yang kayak menurut kalian itu sepele, tapi buat mereka itu berhasil mengambil identitas kalian. Terus yang selanjutnya, Pak Jason. Nah, selanjutnya di sini ada tips melindungi privasi dan media sosial. Dan tadi telah dijelaskan oleh Kak Meme, itu kan tadi kayak jangan mengunggah identitas gitu kita. Yang pertama itu ada membatasi informasi publik seperti identitas diri, tanggal lahir, nomor telepon, dan yang lainnya. Nah, itu sangatlah penting ya bagi kita untuk menjaga keamanan privasi online kita agar kita tidak mudah diretas juga. Nah, selanjutnya di situ ada kan
kan di media sosial itu kayak di Facebook itu kan ada ini ya privatnya gitu, kayak membatasi pengaturan privat gitu. Itu juga sangatlah penting karena memungkinkan untuk mengontrol siapa aja dapat melihat informasi pribadi kita. Nah, juga bisa diakses oleh orang yang tidak dikenal, kayak di hacking. Nah, kesimpulannya, privasi online adalah elemen penting dari keamanan digital yang bertujuan untuk melindungi identitas, aktivitas, dan data pribadi dari berbagai ancaman seperti peretasan, phishing, dan malware. Nah, di era digital juga data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi ya, dan sering menjadikan identitas dan pelanggaran privasi yang mengancam keamanan individu. Oleh sebagai itu, langkah-langkah untuk melindungi diri adalah kehidupan digital, seperti menggunakan kata yang kuat, mengaktifkan autentikasi. Kayak autentikasi itu kan kayak kita login akun gitu, nanti dia ada konfirmasi lagi itu bahwa diri kita bukan gitu, autentikasi. Mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya nih, kenapa sih Kak kami perlu paham tentang informasi keamanan data? Sedangkan kalian anak-anak Kak, kami kan nggak belajar kayak gitu. Nah, jadi gini, teman-teman sekarang kan semuanya udah punya HP ya. Nanti ada sosial media kan sebenarnya. Nah, itu perlu dijaga, terutama dalam postingan. Kebanyakan teman-teman ulang tahun nih, foto, like, lalu diupload. Nah, di situ misalnya saya sebagai aktivitas, saya bisa tahu nama teman-teman siapa, tanggalnya teman-teman berapa, akunnya apa, bulannya apa, dari umur teman-teman, tinggal saya kurangi dengan tahunnya. Lalu dari tanggalnya teman-teman posting itu dapat tanggal ulang tahun teman-teman, lalu bulannya juga. Nah, di situ saya coba-coba untuk menghack akun sosial media teman-teman. Kalau cuma dihack lalu dihapus, oke. Gimana kalau bayangin teman-teman akun sosial media ini setelah dihack lalu di-post hal-hal yang tidak benar, itu bisa merusak nama baik teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga bisa kehilangan data-data teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga itu bakalan merasa malu, mungkin lama, nggak sebentar malunya karena akun teman-teman itu di-post. Lalu yang kedua, kenapa ini penting? Jadi di sini ada nggak yang masih nyimpan password karena lupa di belakang HP atau di dompet? Nah, mungkin teman-teman juga bisa. Kebanyakan yang masih nyimpan di belakang HP itu orang tua teman-teman, karena mereka sering lupa untuk password. Dibayangin HP-nya hilang nih. Mungkin kalau cuma HP, oke lah hilang. Nggak taunya di belakang HP teman-teman itu atau orang tua teman-teman ada password banking. Dan yang nemuin HP itu bisa akses banking. Itu semua uang yang ada di dalam rekening itu bisa hilang. Jadi pentingnya keamanan data itu penting untuk semua kaum, baik itu pelajar, orang tua, anak muda, itu penting. Jadi teman-teman semua bisa eksplor gimana sih cara kita itu bisa menjaga keamanan data kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Iya, sebelum kita tanya jawab, aku ada bagi kuesioner ya. Diisi ambil. Tanya jawab. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan Tentang materi atau kasus.
penyelenggaraan himna itu lebih tepat di depan UTB, Universitas Terbuka. Nah, jadi lokasinya di situ. Jadi Politeknik Negeri Lampung ini merupakan universitas vokasi. Nah, jadi apa sih vokasi itu? Nah, vokasi itu kalau misalnya di Unila atau UIN itu dia universitasnya lebih ke pengetahuan. Jadi untuk materi mereka 70% dan prakteknya 30%. Nah, sedangkan vokasi sendiri itu kebalikannya. Jadi prakteknya 70% dan materinya 30%. Jadi untuk teman-teman yang berminat atau lebih suka ke hal-hal praktikum itu bisa memilih ke politeknik atau kuliah vokasi lainnya. Itu banyak kok, ada Politeknik di Malang, ada di Jogja juga ada. Jadi kebetulan kami dari Politeknik Negeri Lampung itu khususnya teknologi rekayasa internet. Jadi di program studi teknologi rekayasa internet ini juga kami itu belajar tentang teknologi terbaru, tentang jaringan, lalu kami juga mempelajari tentang sistem-sistem keamanan data. Jadi teman-teman walaupun dari mana lulusannya, kami nggak ngerti soal jaringan, tenang teman-teman, kami juga banyak yang lulusannya dari SMA, dari IPS bahkan itu masih bisa mengikuti pembelajaran di program studi teknologi rekayasa internet ini. Karena dari semester 1-nya juga kita dijelaskan secara bertahap tentang materi-materi yang ada di perkuliahan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ini kelas 10 sama kelas 12 ya? Oke, yang kelas 12 mungkin bertanya, nanti ada adanya biasanya mau bertanya tapi malu dengan kakak-kakak kelas 12 nya belum bertanya. Ya biasanya cowok-cowok nih kan ya, kayak senang gitu praktiknya gitu. Ada yang mau ditanya nggak tentang IT gitu, internet, komunikasi online dan lain-lain. Kok kebanyakan cewek? Iya, mau cewek. Kelasnya maksudnya kan. Apa? Iya di sini. Tahu ini semua ya. Iya, ada yang mau ditanyakan? Kita lihat. Ini kalau nggak ada yang main di online kan? Nah, iya Bahaya itu. Biasanya banyak kok Kak yang main di slot. Ya, sekarang. Ini kan slot kan. Jadi Nah itu seperti membocorkan data ya. yang di online Iya, itu membocorkan data. itu sangat mudah itu untuk diambil data-data pribadi. Kayak kita kan judi online kan kita masukin data nomor. Kayak biasanya kalau judi online itu kan kayak kita masukin nomor data, dana gitu kan, nomor dana rekening, nah itu mudah sekali diretas. iya, apalagi kemarin ada kakak tuh ya, suka main slot ya. Dia masukin nomor dananya. Setiap dia bikin saldo, dia berkurang terus. Karena dia udah tertarik sama adminnya. Adminnya juga bisa melihat. Iya. Bisa jadi admin yang meretas. Jadi setiap dia ngisi saldo 300 berkurang 50, 200 berkurang 100. Karena ditarik dari admin slot itu tadi. Ada yang mau ditanyakan? Untuk sebenarnya kalau misalnya yang kurang jelas boleh ditanya.
fokus ke materi kan, nah, boleh nanya juga Kak, saya pengen kuliah nih Kak, gimana sih cara daftarnya? Kak, saya pengen kuliah tapi terkendala oleh biaya Kak, gimana sih Kak solusinya? Itu bisa ditanya-tanya juga. Dan juga bisa bilang, saya ingin masuk negeri tapi saya nggak terlalu pintar gitu kan. Karena saya ingin ini masuk ke sini, bisa nggak ya? Biasanya tuh hokian tahu, nggak semua yang masuk ke universitas, politeknik itu orang-orang pintar kan dari SMA gitu. Biasanya tuh orang-orang yang hoki malah justru yang pintar kadang-kadang nggak terima ya. Iya benar. Tapi kadang SNMP aja kan gitu teman saya pintar tuh kadang nggak dia nggak dapat gitu. Kan ada jalur SMP itu jalur prestasi gitu kan. Bisa kalian tuh Oke, lihat situ. piagam, prestasi kalian selama di sekolah gitu kan. Biasanya pinter banget itu nggak terima. Oke-okean kan ya. Tapi kalau SNBT mungkin harus ada persiapan ya karena itu Itu kan SNBT itu jalur PS, jadi kalian PS. kita ulangan Ulangannya itu Kalian semester berapa? semester 3. semester 3. Semester 4 ya. Iya, kita lagi ya. Kuliahnya susah. Kuliahnya kok. Ayo. Buruan join di lokasi. Kalau saya udah sekarang kuliah dari kampus Selatan. Kalau saya alumninya dari SMK Bomei Banjarmasin. Jauh dia. Dia dari dua. Dari mana sana? Dari sana. Seru kok sejuk di luar. Yang saya Di pantai gitu ya, di pantai. Ke pantai. yang saya kemana? So, dari kalian juga lagi kayak ke atas ya? Iya, ke atas dari sini. Mangga. 2 meter. Dan satu. Kenal, kalau anak di sini masih jatuh sudah kelas 10 kelas 12. Ya, bisa masuk. Iya, Iya. iya benar. Soalnya bapaknya dulu dari sini namanya Pak siapa ya? Pokoknya yang ini dia itu bapaknya. Iya, nggak tahu. Itu juga anaknya suka apa kuliah bareng kita juga. Kita masuk sini. Yang menurut tadi, ya kan? Itu anaknya kuliah bareng kita juga. Ada di kelas 9 yang soalnya. Biasanya cowok-cowok nih suka main game kan ya. Itu kan kita tuh sering ngasih sandi gitu kan ya, sesuai di Facebook gitu ya. Terus sebenarnya itu kurang aman ya Kak Farul ya. Biasanya kita kalau main game cowok-cowok tuh jangan masukkan sandi yang udah ditebak gitu ya, tanggal lahir. Jadi cowok-cowok kalau main game itu masuk jangan pakai sandinya jangan yang lemah. Bisa juga kita melakukan ini ya autentikasi, jadi verifikasi terlebih dahulu. Itu kita enggak gitu, beneran login. Itu juga cara penjelasan dari atasan ya. Udah belum isi kuesionernya ya? Ini nggak ada yang mau bertanya. Sedikit ya. Serius, ada yang mau nanya? Ayo jangan kurang gitu tanya, mau tanya apa Apa? boleh. Mau nanya? Nanya apa? Nggak apa-apa nanya. Ini masuk kuliah juga nih Kak. Saya lihatnya lulus ini kuliah nih Kak. Tapi bingung gimana caranya. Itu dari jauh bisa dipersiapin. Soalnya jarang ada kakak-kakak mahasiswanya yang datang. Kemarin aja cuma beberapa sekolah yang didatengin. Iya. Apalagi tahun kemarin masih ini ya baru-baru selesai pandemi. Kan dari SMA ini mau daftar kuliah tapi bingung caranya gimana. Itu malahan ujung-ujungnya telat melakukan pendaftaran dan lain-lain. Dan akhirnya bukan mau kuliah. Itu semuanya karena biasanya teman-teman semua malu untuk
kesempatan teman-teman sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain. Setidaknya kalau teman-teman nggak bisa memperbaiki, teman-teman bisa mengatakan atau bisa juga untuk mengerjakan. Jadi kalau mau kuliah cuma kayak gini ya, pasti kayak gitu kan, mikir tuh biaya kuliah itu mahal kah, belum ini. Kalau kalian punya beasiswa KIP atau surat SKTM dari desa, itu bisa kalian lampirin di pendaftaran masuk kuliah. Nah di situ kan biasanya ada lampirin tuh buat SKTM, surat keterangan tidak mampu dari balai desa, terus kalian punya KIP, surat kesehatan, surat itu kan, itu kalian lampirin aja. Nah di program studi itu nanti ketika kalian dipilih terus kalian keterima nih, cuman kalian bingung beasiswanya kapan ya gitu kan, nanti kan dimasukin keterima, disitu bisa beasiswa dari tergantung program studi yang kalian kita daftar itu biasanya setahu kakak semester itu dapatnya 5-7. Jadi nggak usah ragu ya, kalian mau daftar kuliah tapi saya nggak mampu, kalian bisa lampirin KIP kalau punya SKTM, itu bisa minta bantuan. Nah, beasiswa juga bukan KIP aja ya. Contohnya nih di Polinyala juga beasiswa ada KSE yang kayak kemarin Indonesia itu ada juga. Kalau kalian mau daftarnya bisa. Ya kalau KSE itu minimal itu dia jenjang D4 atau S1 sarjana terapan, itu kalian per bulannya dapat 350. Itu khusus D4. Jadi kalau kalian tuh nggak usah ragu Pak, saya kurang mampu nih untuk kuliah, takut kendaraan, terus untuk ngumpulin tugas, laptop belum punya dan lain-lain, daftar aja pakai KIP atau SKTM dari desa. Insya Allah sambil berdoa keterima. Pasti keterima. Kalau program studi yang kalian pilih itu udah dapat akreditasi, terus udah udah jelas. Kalau keterima, rajin juga buat belajar, jangan malas-malas. Ya udah semua belum? Udah. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Dari tadi Ya. saya diam aja. Masa dari tadi diem aja sih, kakak yang di depan kalau mengharapin kalian itu bertanya gitu kan. Karena kalian itu nanya gitu, nggak usah malu kayak bingung kak apa yang mau ditanyain, ya udah nggak usah tanya soal materi, Tanya yang lain nggak tanya yang apa-apa. lain nggak apa-apa. Ya kan nggak selalu ya. Maksud kalian. Kalian tadi apa nih mata pelajaran yang di ujian? Fisika sama. Nah di politeknik juga ada kayak KI itu kimia industri. Jadi nggak cuma tentang teknologi, ada juga akuntansi. Jadi teman-teman yang mau lanjut ke politeknik juga banyak program studi yang bisa atau masuk ke jurusan teman-teman sekarang. Walaupun teman-teman dari IMA. Jadi dan di politeknik juga itu pembelajarannya itu dikhususkan untuk siap kerja. Jadi selain dapat gelar, teman-teman juga dikhususkan untuk bisa kerja. Tujuan teman-teman kan sebenarnya kuliah, sekolah itu kan untuk lulusnya bisa bekerja kan. Jadi pilihan politeknik itu merupakan pilihan untuk teman-teman bisa kuliah sekaligus belajar untuk kerja. Teman-teman juga itu banyak pilihan program studi yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kemauan dan kebisaan teman-teman semua. Jadi ada seperti akuntansi yang pengen ke akuntansi, ada
Mas itu yang disiapkan kebanyakan untuk PI itu banyak banget teknologi informasi itu banyak banget lowongan kerjanya di beberapa tahun ke depan. Lagi kan nanti semakin berkembangnya zaman pasti teknologi makin pesat juga, di TI-nya juga pasti kenceng juga. Ya, jadi jangan kamu mau ke sini tapi kamu nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kita belajar bareng-bareng. Ini dari teman ini banyak yang setelah lulus pengen lanjut UIN kak, jadi ustazah atau ada juga yang pengen jadi bidan kan. Bukan apa tapi bidan sekarang di Indonesia udah banjir, kalau banyak saingannya juga banyak. Jadi untuk bidan-bidan itu kebanyakan di universitas, lulusan universitas ternama ya, seperti UGM, itu lowongannya lebih tinggi. Nah, dan juga bidan itu sekarang banyak pendaftaran. Sekarang banyak yang dapat gelar kebidanan, cuma dia belum dapat kerja. Dan praktik juga mereka belum bisa karena harus lanjut dulu ke profesi. Jadi untuk beberapa tahun ke depan ini IT itu pilihan yang bagus untuk kalian kalau misalnya mau lanjut kuliah ataupun yang nggak mau kuliah. IT juga bisa dipelajari secara mandiri. Banyak orang-orang yang pintar IT secara mandiri. Jadi pendidikan IT itu sangat penting untuk ruang kerjanya itu bisa engineer, terutama yang di teknologi internet ini itu diprogram bukan untuk pekerja bawah, dia minimal manajer ke atas. Jadi pilihan magangnya juga nanti kemungkinan paling dekat di Jakarta, tapi kebanyakan nanti dioper ke Semarang. Karena ada juga di tahun ini ada program pertukaran pelajarnya ke Taiwan dan ke Jepang bagi teman-teman yang bisa bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Nah, untuk yang bisa bahasa Mandarin itu sendiri juga di semester 4 bisa ada pertukaran pelajar. Jadi teman-teman melanjutkan kuliahnya nggak di politeknik lagi, tapi langsung ke Taiwan. Setelah lulus dapat langsung gelar S2 dan S1-nya. Jadi teman-teman seperti kuliah S1 tapi dapat gelar S2 Yang bergelar ya. dan juga teman-teman langsung diterima kerja di Taiwan itu bukan sebagai PKI tapi sebagai kerja. Banyak sekali teman-teman setiap perusahaan pasti ada itu pasti di bank pun ada IT-nya. Nah kalau nggak ada IT-nya keamanan bank itu sangat rentan juga, isinya uang semua. Bayangin aja kalau nggak ada yang jaga keamanannya, uang bisa habis di dalam bank. Banyak kasus-kasus seperti situs-situs pemerintah juga itu membutuhkan orang IT. Terakhir kasus itu ada Kominfo yang data